dalam konteks penelitian itu yang harus pertama kali dinilai itu adalah rasionalitas penelitian itu dengan didasarkan pada referensi yang cukup atau kuat. Kalau nggak ada referensi yang kuat, boleh jadi penelitian itu tidak memiliki rasionalitas yang tinggi. Karangan bebas misalnya, itu nggak punya referensi yang kuat. Atau pemikiran-pemikiran liar saja dari si peneliti tanpa memberikan penjelasan kenapa dia bisa berpikir tentang itu. Kan banyak ya. Misalnya pemikiran tentang apa namanya evolusi, teori evolusi, kan itu sudah terbantahkan. Kenapa? Walaupun sekilas nampak bisa menjadi rasional, tetapi begitu referensinya dikaji terlalu minim untuk mengatakan bahwa memang individu atau manusia itu berevolusi dari hewan misalnya. Itu terlalu kecil dasar teorinya yang hanya melihat adanya misalnya wujud profil hewan yang bergerak menyerupai kan misalnya. Kan terlalu dangkal dalam menggunakan referensi terus mengambil kesimpulan. Nah, itu contoh. Walaupun populer tetapi tidak selalu selama referensinya tidak mendukung, tidak cukup teori yang memperkuat itu. Tapi banyak teori lain yang sekarang ini digunakan dan terbukti dimanfaatkan karena memang dasar teoritisnya sangat kuat. Nah, yang pertama itu, jadi kalau saya menguji skripsi, kalau kalian nanti nyusun skripsi, saya tidak terlalu banyak soal judul segala macam. Saya akan masuk ke dalam konteks rasionalitas penelitian itu, di mana apakah setiap pemikiran yang disampaikan oleh mahasiswa yang menyusun skripsi itu betul-betul ada dasar teorinya. Nah, biasanya cuma pengertian-pengertian yang dibikin itu yang salah pemahaman, ya. Kemudian empiris atau ada buktinya, terbukti, ada data, ada bukti, ada hal yang bisa ditunjukkan. Itu namanya empiris. Kemudian dilakukan secara sistematis. Nah, kenapa ini penting untuk kalian pahami sebelum saya bahas tentang statistika? Karena statistika, kalau saya pengenalan saja, bukan meminta kalian berhitung, ya saya kira nggak perlu lama. Saya tunjukkan saja beberapa bentuk uji statistik, proses berhitungnya, dan juga interpretasinya. Tetapi ya statistik itu hanya alat yang tidak ada artinya kalau Anda tidak bisa memahami tentang penelitian itu. Karena dasar menggunakan statistiknya yang sekian banyak rumus gitu ya, itu dasarnya adalah di metode penelitian, gitu. Jenis penelitiannya, jenis data, gitu. Kemudian arah penelitian itu yang menentukan rumus mana yang akan dipakai. Nah, sekarang saya masuk ke pembahasan berikutnya tentang hipotetiko verifikatif atau empiris sistematis. Kalau penelitian tidak dilakukan secara sistematis, itu sama dengan aktivitas menulis bebas. Tapi dilakukan secara sistematis, itu menggambarkan dia memang sebuah proses penelitian. Nah, dalam konteks itu banyak sekali aspek empiris yang terjadi dengan rasionalitas yang dibangun itu berbeda. Antara logika yang dibangun dengan empiris yang terlihat di data itu berbeda. Nah, oleh karena itu kan sekarang fisioterapi sering diminta untuk evidence based practice. Karena banyak sekali fisioterapi itu punya anggapan tanpa kecukupan teori, yang sebenarnya anggapannya itu beda dengan hasil sebenarnya nih. Ya, saya mau kasih contoh sederhana gini. Ini nanti kan kalian mungkin fasenya bikin skripsi udah nggak lagi naratif review. Ini mahasiswanya hadir nggak nih? Coba kameranya dong. Hadir, Pak. Hah? Soalnya saya kayak ngobrol sendiri nantinya. Mungkin mahasiswanya pada tidur apa pada makan.
Terbiasa begitu, terbiasa tidak respect sama dosen nantinya. Semua yang tidak tampilkan saya akan leftkan dari ini ya. Saya sendiri juga bisa saja kan bicara tanpa menunjukkan, tapi saya respect sama kalian mahasiswa yang capek-capek mau kuliah kan, maka saya coba tampilkan. Oke. Nah, misalnya contoh antara logika dan hipotetika yang dibangun itu tidak sinkron, tidak sesuai, itu adalah misalnya ini. Kalau saya mau menguji mahasiswa skripsi, seringkali mahasiswa itu memberikan bahan ujiannya itu mendekati hari ujian. Itu pasti ada dasar logika yang dia bangun. Ya toh? Misalnya besok mau ujian, baru hari ini dikasih bahannya, Pak, ini besok saya ujian. Dengan berbagai alasan lah. Kenapa hari ini? Harusnya kan dikasih seminggu sebelumnya paling lama tuh. Supaya kita bisa sempat melihat apa saja yang ada dalam skripsinya itu. Nah, menurut kalian apa rasionalitas yang dibangun oleh mahasiswa tersebut? Kenapa memberikan bahan ujiannya mendekati hari ujian? Kalau perlu pada hari H. Kadang-kadang saya nguji yang ujian langsung ya, nggak online. Saat ujian itu ya hari itu baru saya dapat bahan skripsi. Nah, kira-kira menurut Anda apa logika yang dibangun? Kenapa dia melakukan itu? Anda bisa jawab? Mungkin siapa nih? Saya pilih saja. Coba Faik, apa maksudnya itu? Mungkin Teguh bisa berikan penjelasan? Kita ganti hari aja ya. Kita bikin jadwal baru saja. Gimana bisa mengaktifkan ini tapi tidak izin masuk, Pak. Izin menjawab. siapa? Iya.
Oke, siapa tadi yang mau menjawab? Saya Pak Riyad. Ya, silakan. Baik, mengapa mahasiswa pengumpulan skripsi itu di deadline? Karena mungkin mereka berpatokan sama deadline-nya seperti itu Pak. Maksudnya ada patokannya gitu. Mungkin kalau dari saya jawabannya seperti itu Pak. Berpatokan dong gimana? Enggak, saya minta kamu mencoba menduga-duga apa kira-kira dasarnya, logika yang dia bangun. Kenapa kok ngasih skripsinya itu ke pengujinya itu belakangan, enggak segera gitu ya. Ada yang bisa beri penjelasan? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Menurut saya mahasiswa itu memberikan skripsinya itu di saat deadline, mungkin karena dia mengira bahwa kalau misal diberikan pada jauh-jauh hari, penguji itu masih punya waktu banyak untuk membaca skripsinya. Jadi kalau misal dikasih di saat deadline, jadi pengujinya itu tidak sempat untuk membaca skripsinya gitu, tidak sampai teliti gitu, Pak, mungkin. Oke. Jadi itu hipotesis yang dibangun. Umumnya berpikir seperti itu. Nah, sekarang kita coba antara hipotesis dengan empiris ya. Kalau kalian tanya ke dosen, apakah sulit melakukan pengujian misalnya untuk bertanya, maka jawabannya pasti sangat tidak sulit. Bahkan judul saja sudah cukup untuk membuat sekian banyak pertanyaan. Penguji itu dari jawaban Anda itu bisa muncul pertanyaan baru. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir tentang saya kasih belakangan gitu ya. Nah, saya tunjukkan nanti empirisnya juga. Saya memberikan belakangan itu supaya berharap tidak ditanya atau pertanyaannya minim. Itu tidak usah berasumsi itu. Kenapa? Karena faktanya penguji itu tidak mengalami kesulitan untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya justru kalau kalian mengingatkan penguji untuk membaca materi Anda, itu sudah memframe penguji itu untuk bertanya yang ada di dalam tulisan itu. Nah, kalau Anda tulis benar-benar, Anda yang menulis benar-benar, walaupun sulit pertanyaannya, pasti mampu memberikan penjelasan. Jadi pernah suatu waktu saya di satu kampus di Jakarta itu didatangi sama mahasiswa untuk Pak, saya sudah tahun kesekian lah, udah hampir DO dia. Kalau nggak selesai tahun itu dia DO. Karena ketua jurusannya minta hubungi Pak Irfan supaya cari solusi gitu. Dia bingung mau meneliti apa gitu. Mahasiswa tersebut. Karena waktunya sempit, yaitu mahasiswa kesehatan masyarakat. Karena waktunya cukup sempit, maka saya minta untuk cari penelitian yang syaratnya adalah datanya sudah ada. Ya. Datanya sudah ada, kemudian cari penelitian yang sifatnya retrospektif, bukan prospektif, dan non eksperimental. Kalau yang eksperimental dia akan butuh waktu lagi untuk melakukan uji coba, tapi ini dia tinggal mengolah data, ya. Sehingga tahu nggak, karena dia mahasiswa kesehatan masyarakat, saya minta yang paling mungkin itu adalah supaya kalian nggak lagi perlu ada birokrasi panjang, penelitian di kampus sendiri. Terus muncullah pemikiran, udah kamu teliti saja tentang hubungan korelasi antara penyerahan skripsi dengan nilai mahasiswa. Karena itu datanya sudah ada di akademik, tinggal diambil, diolah, dapat kesimpulan. Nanti kalian susunlah teori tentang pendidikan itu, proses belajar dan segala macam. Termasuk asumsi tadi, perilaku mahasiswa menyerahkan bahan skripsi itu. Faktanya, dari data yang dikumpulkan, ada kecenderungan out ratio 70%.
Bayangkan, tinggi sekali. Nilai mahasiswa yang menyerahkan skripsi lebih awal itu cenderung 7% lebih tinggi daripada nilai mahasiswa yang menyerahkan belakangan. Jadi semakin awal dia serahkan, ada kecenderungan nilai dari data yang ada, kan ratusan mahasiswa atau yang sudah lulus. Dari data yang ada, antara tanggal menyerahkan dengan tanggal ujian, nilai ujiannya, kan hanya ujiannya saja ya, bukan IPK. Itu ada 70% odds ratio yang menunjukkan. Nah, saya tunjukkan tuh hasilnya. Jadi pertama, asumsinya salah kalau misalnya berharap dosennya kesulitan. Pasti nggak sulitan bertanya itu. Yang sulit itu menjawab. Justru kalau dosennya tidak tahu apa isi tulisan itu, lalu diberikan ruang bertanya ketika tanya jawab, maka pikiran dosen itu kemana-mana, tapi berhubungan dengan judul. Maka ada kecenderungan pertanyaannya menjadi pertanyaan yang tidak yang tak terduga oleh si mahasiswa yang ujian. Nah, ketika dia kesulitan menjawab itu, cenderung dosen itu pasti memberikan nilai yang lebih rendah. Dia tidak lagi terlalu detail melihat skripsi tulisan itu. Tapi ketidakmampuan memberikan penjelasan itu, secara psikologis, dosen itu cenderung memberikan nilai yang lebih rendah. Jadi salahnya adalah karena memberikan ruang kepada dosen untuk berkreasi membuat pertanyaan dengan modal hanya judul skripsi, gara-gara tidak dibaca sebelumnya. Nah, coba Anda lihat kontradiktifnya antara logika yang dibangun oleh mahasiswa sebelum ujian dengan harapan menyerahkan belakangan biar nggak baca. Kalau nggak baca dosennya sulit bertanya. Kalau sulit bertanya akhirnya dia nilainya tinggi. Faktanya dari ratusan mahasiswa yang diambil datanya, mereka yang cenderung memberikan ujiannya belakangan itu ada kecenderungan nilainya lebih rendah dibandingkan mereka yang memberikan lebih awal skripsinya. Nah, kalau hipotesis itu saya tarik, kenapa bisa seperti itu? Sebagai dosen penguji, maka saya katakan bahwa memang saya tidak pernah kesulitan kalau hanya bertanya. Yang kedua, kalau saya hanya tahu judul, maka pertanyaan saya itu pertanyaan yang benar-benar mungkin terlalu sulit bagi mahasiswa. Tapi kalau saya baca skripsi, saya pasti cenderung bertanya, ini maksudnya apa di skripsi itu? Ini kamu boleh jelaskan nggak? Tulisannya kok begini penjelasannya atau referensinya dari mana? Walaupun sulit mungkin, tapi kalau itu disusun oleh mahasiswa sendiri, mahasiswa pasti bisa atau punya kemampuan untuk menjelaskan. Nah, karena ada penjelasan, biasanya kita masih memberikan toleransi nilai yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memberikan penjelasan. Itu, ini yang saya maksud logika yang harus dibangun. Nah, dalam statistika itu, ya, dalam statistika nanti, dalam statistika itu kalian akan lihat bahwa nanti akan ada paling tidak 50% proses penelitian itu pakai statistik. Nah, oleh karena itu statistik itu ada dua kategori. Ada statistik deskriptif, ya, tendensi pusat, mean, median, modus, ya. Kemudian ada dispersi, standar error, standar deviasi, ada kurtosis, pratikurtik, distribusi, leptokurtik dan lain sebagainya. Atau yang diagram-diagram itu namanya deskripsi, statistik deskriptif. Ya. Tetapi kalau inferensial, jadi dua statistik deskriptif dan inferensial. Kalau inferensial itu, maka statistik digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya digeneralisasi. Jadi kalau saya meneliti di Unisa, mahasiswa fisioterapi Unisa, terus kesimpulan saya didasarkan hasil penggunaan statistik inferensial, maka kesimpulan saya itu tidak hanya berlaku untuk Unisa, mahasiswa Unisa, tapi berlaku untuk mahasiswa fisioterapi di kampus lain juga. Tapi kalau saya statistik deskriptif, ya dia hanya berlaku bagi sampel yang saya pakai. Misalnya ada 70 orang mahasiswa fisioterapi Unisa jadi sampel saya, maka hanya dia yang akan masuk dalam kategori itu. Ya. Nah, untuk inferensial sendiri ada dua, ada parametrik dan non parametrik. Nah, ini kategorinya. Nah, hari ini kita bicara tentang statistik parametrik dan non parametrik atau disebut dengan inferensial. Nah, baik.
Apa dasarnya statistik inferensial itu? Yaitu data, pengenalan data, kuantitatif, kualitatif, ya. Dimana kalau kualitatif ada discrete, continuum, ada ordinal, interval, rasio. Udah pernah dengar itu kan? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau ordinal itu dia berjenjang peringkat satu sama lain, walaupun jaraknya tidak sama. Kayak peringkat kelas. Kalau interval itu jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak, kayak nyeri. Ya, nyeri itu kan jarak 1 ke 2, 2 ke 3 nilai nyeri itu sama. Tetapi tidak absolut. Ya. Sedangkan rasio itu absolut. Ini yang harus kalian bisa kasih contoh, ini kan penting sekali. Karena di sinilah dasarnya kita pakai statistik mana yang dipakai di penelitian. Yang pertama adalah nominal. Nominal itu hanya pembeda. Ya. Walaupun data yang dimasukkan angka, tetapi dia hanya sifatnya pembeda. Misalnya agama. Ya. Bisa 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha. Gitu. Angka 1, 2, 3, 4 itu hanya penanda saja. Pembeda saja. Tidak menunjukkan tingkatan. Yang 1 lebih kecil daripada 2, secara matematika angka 1 lebih kecil daripada 2. Tapi kalau datanya nominal atau discrete, maka dia tidak dianggap sebagai 1 lebih kecil dari 2. 1 beda dengan 2, di mana 1 itu tadi agama Islam, 2 itu perempuan. Atau jenis kelamin. Misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan, hanya pembeda saja, penanda. Oh, kalau 1 berarti laki-laki, kalau 2 perempuan. Bisa dibalik, 1 perempuan, 2 laki-laki, enggak apa-apa. Karena nilainya tidak dianggap sebagai nilai yang 1 lebih kecil daripada 2 atau 2 lebih besar dari 1. Yang kedua, Kak, jadi semua data yang sifatnya hanya pembeda, itu artinya data nominal atau discrete. Sedangkan kalau ordinal, itu data yang ada tingkatan, tapi jaraknya tidak sama, kayak peringkat kelas. Ya, peringkat kelas, siapa ranking 1 di kelas ini? Misalnya si A, berapa IPK-nya? 4. Peringkat 2, si B, berapa IPK-nya? 3,9. Peringkat 3, dicari lagi yang lebih kecil dari 3,9, ada C, IPK-nya 2,0. Tetap saja nilainya 1, 2, dan 3. Walaupun saat itu 4,0 IPK-nya, 2, 3,9, 3, 2,0, jaraknya jauh, tetap saja dia 1, 2, dan 3. Ya, jadi jaraknya enggak tetap, tapi nilainya tetap 1, 2, dan 3. Nah, itu namanya ordinal. Kalau interval, jaraknya sama, kayak nyeri, fast. Kalau fast kan pakai garis 10 cm, 1 sampai 10 misalnya, angkanya. Antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu jaraknya sama. Ya, itu jaraknya sama, tetapi nilai nolnya tidak mutlak. Atau kelipatannya tidak mutlak. Misalnya, jadi yang sifatnya abstrak tuh. Nyeri. Si A misalnya apa? Misalnya Amelia nilainya nyerinya 40. Kemudian Rizky nyerinya 80. Kan secara angka 40 setengah dari 80. Ya kan? Tapi apakah betul nyeri yang dirasakan Amelia itu setengah dari nyeri yang dirasakan Rizky? Enggak. Karena abstrak. Maka itu nilainya disebut dengan interval datanya. Tapi kalau rasio itu mutlak. Seperti berat badan. Misalnya Amelia berat badannya 40. Rizky berat badannya 80. Karena dia nilainya betul-betul mutlak. Bahwa betul berat badan Amelia setengah daripada Rizky. Kalau 2 orang seperti Amelia seimbang dia. Betul-betul fakta. Beda antara nyeri. Nyeri itu abstrak. Apa yang dirasakan tidak betul-betul sama dengan angka yang ada dalam penilai nyeri itu. Jadi, biasanya tergantung instrumennya. Instrumennya absolut nilainya, maka itu berarti datanya rasio. Kalau instrumennya tidak absolut, biasanya datanya interval. Ya. Sama dengan misalnya satisfaction, hubungan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu pasti interval, karena nggak bisa kita beda dengan penilaian pengukuran yang misalnya tekanan darah. Itu ada nilai yang benar-benar menunjukkan tekanannya kan gitu. Tapi kalau persepsi itu pasti datanya interval. Gitu ya. Oke.
Selanjutnya adalah kita masuk ke hipotesis. Di hipotesis ada dua, H0 dan ada dua. Yang pertama hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis nul itu selalu menyatakan berlawanan dengan hipotesis penelitian. Selalu ada kata tidak ada beda, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena peneliti harus objektif, bahwa kalaupun ada hubungan, itu betul-betul karena datanya menunjukkan itu. Bukan karena si penelitinya ingin. Kalau di hukum itu namanya praduga tak bersalah. Jadi walaupun teori kita mengatakan, oh ini ada hubungan nih antara penurunan nyeri dengan pemberian TENS misalnya. Tetap saja di hipotesis nol ditulis tidak ada pengaruh pemberian TENS terhadap nyeri. Nanti biarlah hasil bukti empiris yang menunjukkan kalau memang ada pengaruh, barulah membuat kesimpulan ada pengaruh. Jadi H0 seperti itu selalu ya. Kenapa H0 ini ada? Karena nanti dalam uji statistik yang diuji itu H0-nya. Apakah H0-nya ditolak atau gagal ditolak atau diterima. Ya. Baik. Nah, di hipotesis ini ada yang sifatnya satu arah, one tail. Misalnya komparasi ya, yang menyatakan perbedaan dan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Misalnya hipotesisnya adalah ada perbedaan yang signifikan antara kecepatan berlari kelas 1 lebih cepat dibandingkan kelas 2 misalnya. Itu sudah pernyataan yang menunjukkan satu arah karena yang satu lebih dari yang lain. Contohnya nih, berat badan lahir ibu yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi lahir ibu yang tidak merokok. Karena pernyataannya sudah ada kata lebih kecil, satu lebih daripada yang kelompok yang lainnya, maka itu disebut satu arah. Kenapa ini sangat penting? Karena nanti akan menentukan alfa. Ya. Kemudian two tail atau dua arah, belum ada pernyataan yang satu lebih, tetapi menunjukkan ada perbedaan. Jadi saya ada perbedaan berat badan bayi lahir ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Dia tidak bisa mengatakan apakah yang ibu merokok lebih kecil atau ibu yang tidak merokok lebih kecil. Dia nggak bisa katakan itu. Maka itu berarti two tail. Nah ini biasanya kita menggunakan alfa 5%. Ya. Oke. Saya langsung saja ke keputusan statistiknya ya. Nanti dalam setiap uji statistik itu ada namanya nilai P, probability, P value. Inilah yang dibandingkan dengan alfa. Hukumnya, aturannya kalau Anda catat, jika P lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jadi kalau pernyataannya hipotesis penelitian itu mengatakan ada pengaruh pemberian TENS terhadap penurunan nyeri, maka H0-nya mengatakan tidak ada pengaruh pemberian TENS terhadap penurunan nyeri. Kalau hasil statistik dari data yang diperoleh tadi diuji, lalu P-nya lebih kecil daripada alfa 0,05 misalnya P-nya 0,001, berarti lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya pernyataan tidak ada pengaruh TENS terhadap penurunan nyeri itu ditolak. Maka kesimpulannya menjadi ada pengaruh pemberian TENS terhadap penurunan nyeri. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang kita masuk ke uji statistik inferensial yang pertama. Namanya uji beda min atau uji beda rata-rata satu sampel. Ya, membandingkan data satu sampel dengan populasinya. Rumusnya ini. Ya. Kemudian kalau kita tidak mengetahui nilai populasinya, maka kita menggunakan uji T seperti ini. Uji T itu dalam statistik dikenal dengan sebutan test student, gitu ya. Contohnya, saya kasih contoh. Misalnya diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal itu 200 gram per 100 ml. Ini kolesterol populasi berarti. Dengan standar deviasi 56 gram. Seorang peneliti melakukan pengukuran kadar kolesterol kelompok penderita hipertensi sebanyak 49 orang. Setelah diukur semua kolesterolnya 49 orang yang hipertensi ini, diambil rata-ratanya,
maka dapatkan rata-rata 220 gram per 100 ml. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada hubungan kadar kolesterol dengan hipertensi. Dilakukan pengujian dengan membandingkan standar normal populasi tadi. Kayak misalnya tekanan darah itu udah punya standar normalnya. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, perhitungannya adalah nilai Z sama dengan 220 itu ini ya, X bar 220 nilai dari sampel, kemudian dikurang nilai dari rata-rata populasi, ya, dibagi banyaknya sampel, dibagi akar dari jumlah total sampel. Maka dapatlah angka nilai Z sama dengan 2,5. Nah, kalau nilai Z yang disebut dengan nilai hitung ini 2,5 dibandingkan tabel Z, nanti dari statistik itu Anda download banyak, ada tabel T, tabel Mann-Whitney, Wilcox, macam-macam tabel statistik. Kalau diambil nilai tabel Z untuk jumlah sampel 49 tadi, maka dapat nilai Z-nya 1,96. Nah, dibandingkanlah antara nilai hasil perhitungan yaitu 2,5 dibandingkan hasil tabel 1,96. Jawabannya H0 ditolak. Kalau nilai hitung lebih besar daripada tabel, H0 ditolak. Atau sebaliknya, jika nilai P lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak juga. Ya. Oke. Selanjutnya di parametrik itu ada namanya uji T dua sampel. Nah, dua sampel ini ada yang independen, ada yang dependent, ya. Saya langsung saja ke t-test independen, t-test dependent. Ya, uji komparatif dua sampel berhubungan, related. Kita menggunakan t-test dependent. Nah, rumusnya seperti ini. T sama dengan X bar kurang Y bar dibagi akar sigma D pangkat 2 dikurang sigma D di pangkat 2 kan dibagi N dikurang N kurang 1. Maka didapatkan nilainya nanti. Tinggal dicari, ini contohnya. Sebanyak 10 orang pria diminta menjawab pertanyaan yang mengukur tingkat penghargaan mereka terhadap Jenderal Sudirman sebelum dan sesudah menonton film. Nah, kenapa dikatakan related atau berhubungan? Karena yang diuji itu adalah orang yang sama, tapi situasi yang berbeda, itu sebelum dan sesudah. Kalau yang diuji itu adalah orang yang berbeda, kelompoknya berbeda, namanya independen. Nah, contohnya ini, hasil kuesioner dari 10 orang, sebelum dia menonton dan sesudah dia menonton. Kemudian, kalau kita masukkan ke dalam rumus, sebelum masuk rumus, masuk tabel ini dulu. Karena tabel ini isinya adalah rumus-rumus tadi. X, Y, sebelum sesudah. D dikali X, dikali Y dikali X. Maka dapatlah dikurang X. Maka dapatlah minus plus 2, 97 kurang 95, 100 kurang 110 minus 10, dan selanjutnya. Selisih namanya. Kemudian nilai ini dipangkat 2 kan. D pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2, 4. 10 pangkat 2, 100. 15 pangkat 2, 225, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan ke masukkan ke dalam rumus. Ya. X barnya sama dengan 96,4. Dan X bar itu adalah nilai hasil pengukuran dibagi banyaknya sampel. Kemudian dimasukkan, maka dapatlah nilainya T hitung sama dengan 1,57. Kalau Anda download T-table dengan DK9, DK itu N kurang 1, jumlah sampel kurang 1, jadi 10 kurang 1 sama dengan 9. Diurutkan DK, derajat kebebasannya. Ada juga tabel terusnya DF, degree of freedom. Turutkan nilai 9, kemudian ditarik garis ke kolom yang 0,05 alfanya, maka akan ketemu nilai tabel 2,262. Nah, nilai tabel ini dibandingkan dengan nilai hasil perhitungan tadi, yaitu 1,570. Karena 1,570 lebih kecil daripada 2,262, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, kesimpulannya menjadi tidak ada pengaruh tontonan film terhadap penghargaan pada Jenderal Sudirman. Jadi, antara sebelum dan sesudah, itu ternyata penghargaannya tidak berbeda secara signifikan. Dianggap tidak berpengaruh tontonan itu.
karena tidak merubah secara signifikan penilaian atau penghargaan 10 orang sampel tadi. Itu contoh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin Ya. tanya. Itu nanti kalau yang ngitung statistikal gitu kan pakai SPSS ya, Pak? Ya. Oh. Iya, Jadi Pak. begini, ya. Problem yang banyak itu adalah karena perhitungan manual tadi nggak dipahami sehingga ketika menggunakan SPSS juga menjadi salah kan gitu. Kalau tadi Anda lakukan perhitungan manual itu, kalau saya dalam penelitian yang saya lakukan itu selalu menggunakan perhitungan manual, SPSS itu hanya verifikasi saja. Supaya meyakinkan saya nggak salah menghitung secara manual. Kenapa? Karena saya mampu menjelaskan secara manual itu yang membuat saya bisa memberikan narasi di bawah nanti. Kalau sudah ada SPS kan langsung hasil nilai P. Ya, nilai P-nya muncul. Padahal untuk mendapatkan nilai P itu kan ada proses tadi. Misalnya, kenapa kok standar deviasinya sekian? Kalau yang pakai rumus manual itu karena prosesnya ada yang tabel tadi. Oh, ternyata karena misalnya kenapa nggak signifikan nih hasilnya tontonan film tadi? Oh, ternyata ada deviasi antara yang sebelum dan sesudah di 3 sampel. Jadi proses itu memberikan kita penjelasan tambahan. Tapi nanti kalian akan pakai SPSS sebagai upaya pencarian nilai P tadi. Jadi kalau P-nya lebih kecil dari alfa, pasti nilai hitungnya itu lebih besar daripada nilai tabel. Itu udah pasti. Karena antara nilai tabel dengan nilai P itu adanya di satu garis. Ada lagi? Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi saya kasih tentang independen. Kalau tadi related yang sebelum dan sesudah ya, ini sekarang independen. Ini dia. Saya kasih langsung saja. Rumusnya seperti ini. Nanti ada varian sama, namanya ujinya level test. Ini uji level test namanya ini. Untuk mengetahui dua kelompok ini sama atau tidak variannya. Jadi kalau independen itu membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya gini, saya ingin mengetahui apakah pemberian tensi itu menurunkan nyeri. Saya bisa mencari jawaban itu dengan apakah tensi menurunkan nyeri. Saya bisa mencari jawaban itu melalui misalnya sebelum dan sesudah yang dependen. Jadi saya akan ukur nyeri sampel saya, kemudian saya kasih tens, kemudian saya ukur nyeri sesudahnya, lalu saya bandingkan apakah sesudahnya rata-rata lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Kalau iya berarti tens berpengaruh. Kira-kira algoritmanya begitu. Nah, kalau yang independen, sama-sama judul penelitiannya ingin membuktikan apakah tens menurunkan nyeri. Nah, kalau independen, maka dia akan melakukan mekanisme dua kelompok. Yang satu diberikan tens, yang satu tidak. Jadi bukan sebelum sesudah. Nah, kalau ternyata yang diberikan tens itu rata-rata nilai nyerinya lebih kecil daripada yang tidak diberikan tens, maka berarti ada pengaruh pemberian tens terhadap nyeri. Nah, itu metodenya salah, metodenya beda, dampaknya adalah uji statistiknya beda. Kalau yang inferensial tadi menggunakan t-test related atau t-test match pair t-test, tapi kalau ini menggunakan independent t-test, rumusnya beda, hasil ujinya juga beda. Nah, ini degree of freedom-nya, saya kira tidak usah saya ini. Intinya gitu ya, jadi kalau Anda menggunakan dua kelompok itu pasti independen. Kalau hanya satu kelompok tapi pembandingnya sebelum sesudah itu pasti dependen ya. Itu yang penting kalian tangkap dulu sementara. Oke, saya akan perkenalkan yang non parametrik dulu.
Apa saja uji statistik non parametrik? Kalau tadi yang parametrik itu dites dependent, dites independen, kemudian nanti ada korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang saya pilih saja yang paling sering digunakan untuk dites untuk non parametrik. Non parametrik berarti datanya nominal atau ordinal. Kalau yang parametrik itu datanya interval atau rasio. Saya pakai misalnya McNemar test. Ya. Ini non parametrik, kalau bukan nominal berarti ordinal datanya. Misalnya ini, nah, McNemar tes ini digunakan kalau untuk membandingkan antara dua sampel, di mana komparasi antara lebih dari dua sampel disebut dengan K-sampel. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini McNemar test. Panduannya seperti ini, sebelum dan sesudah, datanya ordinal atau nominal. Contoh saja langsung, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh iklan terhadap pembelian alat bantu jalan. Sampel diambil secara acak sebanyak 200 pasien. Sebelum iklan diluncurkan, terdapat 50 pasien yang membeli alat tersebut dan 150 yang tidak. Jadi 200 itu ada 50 yang membeli, 150 tidak. Tapi setelah ada iklan, orang nonton, dari 200 orang tadi itu berubah menjadi 125 yang membeli dan 75 tidak. Ada perubahan, tadinya cuma 50 menjadi 125. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah perubahan itu signifikan apa tidak? Dikatakan bahwa iklan berpengaruh. Nah, di antara 125 yang membeli tadi, ya, setelah iklan, itu terdiri atas pembeli tetap 40. Jadi ada 40 yang memang sebelum iklan dia sudah beli. Nah, setelah iklan dia juga tetap beli. Sehingga terjadi perubahan menjadi 85. Dari 75 yang tidak membeli dan tetap 65 orang yang berubah, 65 orang tetap tidak membeli dan 10 orang yang berubah. Dari tidak membeli menjadi membeli. Nah, Anda bisa lihat. Ya. Jadi, Pak, mohon maaf, PP-nya tidak kelihatan, Pak. Oh. Oke, ini udah? Sudah, Pak. Oke, coba dibaca dengan seksama ya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh iklan terhadap pembelian alat bantu jalan. Sampel diambil secara acak, ada 200 orang pasien. Sebelum iklan diluncurkan, 50 orang dari 200 itu membeli atau ingin membeli alat tersebut. Dan 150 tidak ingin membeli alat tersebut. Nah, kemudian iklan diluncurkan. Setelah iklan diluncurkan, didata lagi berapa orang yang ingin membeli. Maka yang ingin membeli itu 125 orang. Dan yang tidak ingin membeli itu 75 orang. Ya, tadinya cuma 50 yang ingin membeli, berubah menjadi 125 yang ingin membeli. Dan dari tadinya 150 yang tidak ingin, berubah menjadi 75 yang tidak ingin membeli. Nah, dari 125 orang yang ingin membeli tadi setelah iklan, maka dilihat bahwa ada 40 orang yang memang sebelum iklan dia ingin membeli dari 50 orang tadi. Berarti 10 orang yang berubah tuh. Nah, sehingga yang berubah menjadi membeli itu ada 85 orang. Kenapa 85 orang? Karena tadinya 40 orang sudah membeli tetap. Jadi tambahan yang dari tadinya tidak membeli menjadi membeli itu ada menjadi 85 orang. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke setelah ada iklan ada 75 orang yang tidak membeli. Nah, dari 75 orang yang tidak membeli itu ya, tetap sejak awal tidak ingin membeli itu ada 65 orang. Dan yang berubah tadinya sebelum tadinya sebelum iklan itu tidak membeli, itu berubah menjadi membeli sebanyak 10 orang. Ya, tadi berpindah ke ke jumlah 50 orang ya, menjadi 125. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya memasukkan ke dalam tabel ini. Coba Anda bisa lihat ya. Jadi antara sebelum
Dan sesudah kolomnya membeli ada 50 orang, kemudian sesudah iklan 125 orang. 125 orang itu 40 sejak awal dia sudah membeli, kemudian ada tambahan orang yang membeli baru dan 85 orang. Nah, sedangkan yang kedua adalah yang tidak membeli itu 150 orang sebelum iklan. Setelah iklan itu tinggal 75 orang yang tidak membeli. 60 dari 75 orang itu 65 memang sejak awal tidak beli, ada tambahan 10 orang yang tadinya sebelum iklan itu membeli berubah menjadi tidak membeli. Justru setelah iklan dia tidak jadi membeli. Itu 10 orang. Maka dapatlah hasil seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam McNemer test rumusnya seperti ini bahwa X bar sama dengan A kurang D kurang 1 pangkat 2 per A plus B. Maka dapatlah nilai 85 di kolom A dikurang 10 dikurang 1 pangkat 2 per 95 A tambah D. Ya. 85 tambah 10. A, B, C, D itu ya kolomnya ya. Maka dapatlah nilai X kuadratnya 57,642. Nanti dilihat di tabel McNemer, tabel K kuadrat, dapatlah nilai tabel 3,84. Nah, kalau dibandingkan nilai hitungnya 57,62 menjadi 3,84, berarti H0-nya ditolak. Kalau ditolak berarti ada pengaruh iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Seperti itu caranya melihat. Nah, nanti kalau di SPSS tinggal di checklist saja McNemer atau apa yang menjadi data. Apa saja uji statistik yang ada di non parametrik? Ya. Di non parametrik ada ya, ini semua binomial test, Q kuadrat test, K kuadrat, Fisher-Exap probability, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U-test kalau independen, McNemer test, median test, Seng test, kemudian uji Bellarmine Wilcoxon Seng rank test. Nah, itulah uji-uji statistik yang ada di non parametrik. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada kalian nanti skripsi sudah bisa menyelesaikan. Karena saya kira untuk angkatan Anda ini nanti skripsinya udah nggak naratif lagi, semuanya sudah eksperimental. Kalau kelas Anda itu masih naratif review karena nggak bisa ke rumah sakit nyari sampel. Kayaknya kalau Anda tahun depan itu sudah tidak ada lagi masalah hambatan untuk ke lapangan mencari sampel, maka siap-siaplah statistiknya harus bagus. Kalau yang naratif itu nggak perlu statistik lah, yang penting penjelasan aja yang bagus dengan jurnal yang dikumpulkan. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.